Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Oke, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari seorang mu'alaf. Mu'alaf ini mengaku bahwa dia punya pengalaman berdebat dengan 3 orang pendeta. Nah, setelah debat, maka dia memutuskan untuk mu'alaf. Agak lucu ya. Nah, kita akan mendengarkan cuplikan videonya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Bang Ustadz pernah ini debat atau diskusi sama pendeta? Iya, saya pernah diskusi sebelum saya masuk Islam, diskusi dengan 3 orang pendeta. Yang pertama pendeta YH Kaluti, yang kedua pendeta Imran Pombu, yang ketiga pendeta Imade Supratnyana Master Teologi. Nah, ini yang ketiga ini yang saya tunggu-tunggu dulu tuh, yang saya cari-cari dia. Saya cari-cari kenapa? Karena setelah saya berdebat dengan yang STH-nya, sarjana-sarjananya, saya tanya tuh, yang tertinggi siapa sih yang paling pintar dari pendeta-pendeta ini? Katanya yang master. Wah, bagus tuh. Saya cari tuh. Alhamdulillah ketemu lah sama masternya tuh. Dia tugas di kampung istri saya. Saya debat dengan dia. Jadi saya berdebat dengan 3 pendeta. Jadi jangan katakan, kamu belum ketemu pendeta. Oh, 3 orang loh. Saya ketemu dengan 3 orang pendeta. Nah, ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Ini mudah-mudahan sampai ke telinganya orang kafir. Dulu saya pernah loh. Itu didatangi 2 orang pendeta ini baru saya ingat. Baru saya cerita. Jadi saya tuh diundang, ditelepon sama mertua, ada pendeta utusan sinode 2 orang mau ketemu saya. Hanya saya datang itu karena mau diundang, mau ketemu sama pendeta. Nah, sayangnya dia undang saya masuk ke gereja. Saya bilang begini sama pendetanya. Saya bilang, Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, saya sudah sumpah. Dan saya belum cabut sumpah saya itu. Saya tidak akan masuk ke dalam gereja apapun alasannya. Karena itu saya tahu bukan rumah Tuhan. Karena kenapa? Yesus tidak pernah bangun gereja. Dan Yesus tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja. Pahami itu, Pak. Yesus tidak pernah bangun gereja, dan Yesus tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja. Tapi Yesus menginjakkan kakinya di Baitullah Yerusalem, yaitu Masjidil Aqsa. Ada di Alkitab kok itu. Seperti itu. Jadi Terus siapa yang bangun gereja terus? Nah, ini yang jadi masalah ya, tercipta ketika Paulus hadir. Nah, sebenarnya kalau kita mau cerita tuh rentetannya tuh mulai dari kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai Nabi Isa itu kalau mereka mau runut akhirnya mereka sadar tuh, wah ternyata kita bukan umatnya Nabi Isa, bukannya umatnya Yesus. Mereka akan paham tuh. Karena yang dirikan gereja itu adalah Paulus. Gereja itu bagi mereka itu hanya lambang. Seperti lambang. Nah, gereja itu katanya itu tubuh kita sebetulnya gereja. Karena agama Kristen itu kan Yesus bukan agama Kristen. Agama Kristen kan Paulus. Yang membawa agama Kristen Paulus. Makanya kalau mereka katakan, wah Islam ini agama baru. Salah. Agama baru itu agama Kristen. Karena Yesus itu Islam. Nabi-nabi sebelumnya Islam. Mereka sholat, zakat, puasa. Semua Islam tuh. Bahkan ibunya Yesus, Maria kan pakai jilbab. Tidak ada satupun rumah di rumah-rumah orang Kristen kita pasti dapati itu bahwa Bunda Maria itu pakai jilbab. Jadi yang menyesatkan mereka Paulus. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari seorang mu'alaf ya. Jadi dia cerita bahwa dia pernah berdebat dengan 3 orang pendeta. Awalnya dia cerita bertemu dengan pendeta-pendeta yang gelarnya sarjana teologi atau S1 teologi ya. Dan dia katakan kayaknya mereka ini tidak terlalu pintar. Maka dia cari orang yang lebih pintar. Nah, dia tanya, siapa sih yang lebih pintar ya? Maka mungkin istrinya yang kasih tahu ya, ada magister ya, pendeta yang punya gelar magister teologi. Setelah itu mereka berdebat. Kita tidak tahu perdebatannya apa, tapi yang jelas dari pengakuan dia pernah berdebat dengan 3 orang pendeta. 2 diantaranya mungkin adalah sarjana teologi dan 1 diantaranya adalah magister teologi. Nah, dia juga pernah diundang oleh hamba Tuhan dari sinode. Tidak disebutkan sinodenya apa, tetapi karena tempatnya itu di gereja, karena dia sudah bersumpah dia tidak mau datang ke gereja, ya maka tidak jadi. Kenapa dia tidak mau datang ke gereja? Karena gereja itu bukan didirikan oleh Yesus, tetapi didirikan oleh Rasul Paulus. Nah, teman-teman, saya akan menanggapi beberapa poin penting ya. Dia mengatakan bahwa Yesus itu agamanya Islam karena dia puasa, beribadah, berdoa dan lain sebagainya ya. Agak aneh ya. Dan kalau kita mendengarkan beberapa video para ustadz yang lain juga pernah mengaku bahwa
agamanya para nabi, termasuk Ibrahim, Musa, sampai Yesus itu adalah Islam. Padahal Islam itu jauh sebelum itu belum ada. Dan Yesus itu tidak beragama Islam, ya. Pernyataan itu adalah pernyataan yang keliru, ya. Yesus tidak beragama Islam. Dalam kesempatan ini saya akan menyoroti apakah betul yang dikatakannya bahwa yang mendirikan gereja itu adalah Paulus. Nah, ini adalah kesalahan berpikir dari seorang mu'alaf ini, ya. Saya akan mengajak kita membaca satu ayat Alkitab saja, ya. Dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Dan aku berkata kepadamu, aku di sini adalah Yesus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi di sini teman-teman, Yesus memberitahukan sesuatu yang sangat sakral, karena di situ Yesus memberikan satu pernyataan yang sangat tegas bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaatku di sini artinya di dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia. Ya. Seperti di dalam bahasa aslinya, Anda bisa lihat di layar ya. Jadi kata eklesia inilah artinya umatku. Dan arti dari eklesia itu adalah gereja. Jadi di atas batu karang inilah Yesus katakan, aku akan mendirikan umatku. Aku akan mendirikan gereja. Jadi yang mendirikan gereja adalah Yesus Kristus. Maka orang Kristen mengenal bahwa Yesus itu adalah sebagai kepala gereja. Ya. Arti eklesia sekali lagi itu adalah gereja. Nah, saya baca di dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18. And I also say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Ya, and the gates of Hades shall not prevail against it. Yesus memberitahukan bahwa I will build my church. Aku akan mendirikan gerejaku, ya, gerejaku. Jadi kalau Bapak Mu'alaf tadi mengatakan yang mendirikan gereja itu adalah Paulus, Anda salah. Mungkin kalian terlalu benci dengan Rasul Paulus ya. Karena Rasul Paulus adalah orang hebat yang dipakai Tuhan. Dulu dia memang adalah seorang penjahat, tapi Tuhan menangkap dia pada waktu perjalanan ke Damsyik. Dan Tuhan mengubahkan hidup Rasul Paulus menjadi alat sehingga dia memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus kepada seluruh dunia. Dan apa yang dikatakan oleh Bapak Mu'alaf tadi adalah tidak benar. Yang mendirikan gereja adalah Yesus sendiri. Sehingga kalau kita perhatikan, para rasul memberitakan Injil sehingga lahirlah orang-orang petobat-petobat baru yang percaya kepada Kristus. Itulah mulai di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, jemaat mulai hadir. Jadi sekali lagi, yang mendirikan gereja itu bukan Paulus ya Pak, tapi Yesus Kristus. Saya tidak yakin bahwa dia ini adalah seorang mu'alaf, karena saya sangat percaya kalau dia adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh dan belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia pasti tidak akan meninggalkan Tuhan. Itu saja, kiranya video ini boleh menjadi berkat, memberikan edukasi bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom.